Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat sekalian, konten kali ini sedikit berbeda, yaitu saya akan bercerita mengenai perjuangan YouTuber pemula untuk mendapatkan PIN dari Google AdSense. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, untuk sampai mendapatkan kiriman PIN dari Google AdSense, kita sebagai YouTuber pemula harus melewati berbagai tahapan. Tahapan-tahapan tersebut, setelah kita membuat channel dan mengupload video-video di YouTube, kita harus menjadi partner dari YouTube. Dan syarat-syarat untuk menjadi partner YouTube adalah 1. 1000 subscriber. Yang kedua, 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun berjalan. Sebagai kabar gembira, bagi sahabat YouTuber pemula, selama sahabat sekalian masih semangat untuk upload video, maka semua tahapan-tahapan ini meskipun tidak mudah, tapi insya Allah cepat atau lambat pasti bisa dicapai. Meski setiap orang waktunya berbeda-beda. Berikut ini catatan-catatan perjalanan saya selama nge-YouTube sampai mendapatkan kiriman PIN dari Google AdSense. Para sahabat bisa melihat dengan cara masuk ke channel Puyuh KRI, dan di sini kita lihat ada tab beranda, video, playlist, komunitas, channel, dan tab tentang. Yang kita klik adalah tab tentang ini. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau channel Puyuh KRI, video-videonya pertama membahas seputar tutorial ternak puyuh yang meliputi cara merawat anak puyuh atau DOQ dan lain-lain. Kemudian tutorial perlengkapan ternak puyuh yang meliputi cara membuat kandang puyuh, mesin detas, dan sebagainya. Lalu seputar aktivitas harian di peternakan skala rumahan di Puyuh KRI, dan ini adalah video yang paling banyak karena aktivitas-aktivitas di peternakan ternyata seru juga, yang bisa membuat semangat para peternak puyuh, khususnya para peternak puyuh pemula. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada kunjungan ke sahabat peternak puyuh, kuliner puyuh, bedah buku peternakan puyuh, dan penyediaan bibit puyuh, khususnya puyuh siap telur atau PST, serta perlengkapannya yang meliputi kandang, mesin tetas, telur tetas, dan lain-lain. Untuk area Jabodetabek yang minat bibit puyuh untuk memulai usaha ternak puyuh atau mulai belajar untuk beternak puyuh dan menginginkan bibit puyuh dari Puyuh KRI, bisa menghubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah. Namun ini umumnya hanya untuk daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi, atau daerah-daerah sekitar penyangga ibu kota. Lalu di tab tentang ini juga sahabat bisa melihat sejak awal saya ngupload video, yaitu uji coba yang pertama sekali, dan videonya sengaja tanpa ada thumbnail, apa adanya. Saya upload sekitar tanggal 22 Oktober 2020. Inilah awal saya memulai nge-YouTube. Saya mencapai 1000 subscriber pada tanggal 3 Januari 2001 dan 4000 jam tayang pada tanggal 24 Januari 2001. Dan saya yakin untuk para sahabat sekalian bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang lebih cepat daripada saya.
Terutama channel kita ini harus konten-kontennya sejalan dengan hobi kita masing-masing. Maka kita tentu akan semangat dalam mengupload video yang berkualitas. Tapi kalau bukan hobi kita, bisa-bisa nanti akan berhenti tengah jalan dan akan merepotkan kita. Tentunya akan mempersulit kita untuk dimonetize dan tidak akan mendapat iklan, dan ujung-ujungnya kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oleh karena itu, buatlah konten yang pekerjaan atau bidang yang kita sukai atau yang sesuai dengan hobi kita. Setelah saya menyelesaikan syarat-syarat untuk menjadi YouTuber, yaitu mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lalu saya harus melalui lagi 3 tahap awal untuk diterima jadi partner YouTube. 1. Yaitu tahapan tinjau persyaratan program partner, dan ini biasanya tidak memakan waktu yang terlalu lama karena kita hanya mengisi data atau checklist beberapa data yang diajukan oleh Google. Lalu tahap yang kedua, saya harus mendaftar atau membuat akun Google AdSense karena Google AdSense lah yang mengurusi pemasukan dari penayangan iklan bagi YouTuber. Jangka waktunya tergantung dari kita sendiri saat proses pendaftaran ke Google AdSense sampai selesai, yang meliputi penginputan data pribadi kita dan lain-lain sebagainya. Dan apabila kita mempunyai lebih dari satu channel di YouTube, tetapi kita cukup membuat satu akun Google AdSense. Begitu pula halnya kalau kita sudah mempunyai akun di Google AdSense, maka kita tidak perlu membuat lagi. Tahapan yang ketiga ini yang menentukan kita bisa diterima jadi partner YouTube atau tidak, yaitu channel kita ditinjau oleh pihak YouTube yang masa tinjaunya dan kriteria peninjauannya hanya ditentukan oleh YouTube. Namun secara garis besar, video atau musik yang re-upload atau yang kita upload kembali video-video orang lain akan kena copyright, dan ini tidak akan diterima jadi partner YouTube atau istilahnya tidak bisa dimonetisasi. Untuk waktu atau lamanya peninjauan ini ada yang berbulan-bulan lamanya, maka harus menunggu. Sementara saya pengajuannya tanggal 24 Januari 2001 dan alhamdulillah langsung dimonetisasi atau diterima jadi partner YouTube besoknya, yaitu tanggal 25 Januari 2001. Kalau sudah dimonet, maka tampilan di bagian monetisasi YouTube Studio kita, tampilannya akan seperti ini. Dan sejak saat tersebut juga video-video kita sudah bisa dimonetisasi atau diaktifkan dolarnya supaya video-video kita tersebut bisa mendapatkan iklan. Lalu setelah video-video kita sudah menghasilkan uang karena sudah ada tayangan iklan, maka mulai saat kita mendapatkan $10 pertama, kita masuk ke tahap verifikasi identitas, yaitu dengan cara mengirimkan foto identitas seperti paspor, SIM, atau KTP. Foto identitas yang kita kirim juga ada kriterianya, tidak bisa sembarangan. Mulai tidak boleh buram, tidak boleh ada kilatan cahaya, harus kelihatan keempat sudutnya, bukan di crop, dan lain-lain. Dan kalau foto identitas kita tidak sesuai, kita hanya punya 2 kesempatan saja untuk mengirimkan ulang. Dan kartu identitas yang dimaksud adalah kartu identitas
yang ada tanda berlakunya seperti halnya kartu identitas yang ada di Amerika sana. Maka jalan yang terbaik bagi saya mengupload kartu identitas, yaitu surat izin mengemudi yang ada masa berlaku dan masih belum kadaluarsa. Dan saya mendapat kiriman email dari Google yang menyatakan bahwa verifikasi identitas saya sudah diterima. Lalu pihak Google mengirimkan PIN untuk verifikasi alamat sejak tanggal 22 Februari 2021. Sementara itu, sambil menunggu kiriman PIN dari Google datang, dan setelah saldo di Google AdSense sudah mencapai jumlah yang ditetapkan, barulah kita bisa mengatur metode pembayaran kita, yaitu kita masuk lagi ke tahap verifikasi rekening dengan dimulainya mendaftar rekening bank kita ke akun Google AdSense. Lalu pihak Google Asia Pasifik kita akan ditransfer sejumlah uang dengan nominal tertentu di bawah jumlah Rp1.000. Lalu tahap verifikasi rekening ini pun dimulai dengan cara kita memasukkan nominal 3 angka di bawah Rp1.000 tersebut ke kolom yang telah disediakan. Kita hanya diberikan 3 kesempatan untuk memasukkan angka tersebut, makanya tidak boleh salah. Jika verifikasi kita berhasil, maka tampilan di kolom metode pembayaran utama kita yang ada di Google AdSense akan seperti ini. Lalu tibalah saya ke tahapan verifikasi terakhir untuk menjadi YouTuber, yaitu verifikasi alamat, yang maksudnya untuk membuktikan bahwa alamat kita yang kita input di akun Google AdSense itu benar adanya, bukan alamat fiktif. Caranya adalah dengan cara memasukkan PIN yang terdapat pada surat yang dikirim oleh Google ke alamat kita masing-masing. PIN ini terdiri dari 6 angka dan kita masukkan ke kolom verifikasi alamat yang ada di akun Google AdSense kita. Kalau verifikasi alamat ini berhasil, maka saldo atau gaji kita yang ada di Google AdSense, kalau sudah mencapai jumlah sekitar $100, sudah bisa ditransfer ke rekening kita. Yang artinya kita sudah bisa mengambil gaji dari hasil nge-YouTube. Yang jadi masalah, kiriman PIN ini oleh YouTuber kadang sangat lama baru diterima. Kadang bisa berbulan-bulan. Dan saya baru dikirim setelah saya datangi ke kantor pos untuk menanyakan. Setelah 3 minggu dan saya belum menerima kiriman PIN, maka saya datangi ke kantor pos untuk menanyakan perihal tersebut. Dan ternyata kata dari petugasnya sudah ada dan besoknya diantar ke alamat rumah. Makanya, bagi Anda yang sedang menunggu kiriman PIN dari Google, jika waktunya kira-kira sudah sebulan dan belum ada datang Pak Pos untuk mengantarkan ke alamat rumah Anda atau alamat yang Anda tulis di Google AdSense, coba datangi ke kantor pos untuk menanyakan perihal kiriman PIN tersebut. Kantor pos yang harus Anda datangi adalah kantor tingkat kota atau kecamatan yang ditandai ada petugas kurirnya. Jadi bukan ke kantor pos kecil atau kantor pos pembantu yang hanya ada loket pelayanan tapi tidak ada petugas kurir yang mengantar surat dan lain-lain. Dan juga kalau belum ada juga di kantor pos, kita bisa minta ke Google untuk dikirim ulang. Sahabat Puyuh KRI sekalian, demikian perjuangan perjalanan saya sejak awal mula nge-YouTube sampai mendapatkan kiriman PIN dari Google AdSense.
Bagi yang saat ini baru mulai nge-YouTube, tetap semangat karena insya Allah pasti bisa sampai ke tahap-tahap yang saya sebutkan tadi. Dan insya Allah juga pasti berhasil verifikasinya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.